Dunia bawah tanah biasanya dihiasi pengkhianatan, cinta dan juga balas dendam bro. Tapi bagaimana jika Raja Mafia dulunya adalah anak seorang pejuang kemerdekaan bro? Hai, ketemu lagi dengan Mageran Movie bro. Kali ini kita akan membahas film berjudul Kabza yang rilis tahun 2023 silam. Selama pemerintahan Inggris pada tahun 1945, Ama Areswara seorang Maharaja India Utara sekaligus pejuang kemerdekaan dibunuh secara brutal oleh tentara Inggris. Hal itu mengakibatkan istrinya Tulasa Dewi yang diperankan oleh Sudha dan putranya Agreswara dan Sankeswara pindah ke Amarapura. Di sana ia harus rela bekerja sebagai pemintal dan juga penjual benang serta penjual bendera bro. Pada tahun 1971 Arkeswara yang diperankan Upendra menjadi pilot angkatan udara, sementara sang kakak Sankeswara merelakan mimpinya. Sementara sang kakak Sankeswara yang diperankan Sunel Puranik mengorbankan mimpinya untuk bergabung dengan angkatan utara demi sang adik bro. Arkeswara akhirnya kembali ke Amarapura untuk liburan singkat, di mana ia menghabiskan waktu bersama ibu dan pacarnya Putri Madumati yang diperankan Sri Pasaran. Madumati kebetulan adalah putri dari kepala dan Maharaja Amarapura Vir Bahadur yang diperankan Muralis Sarma. Amarapura selalu terlibat dalam perang geng antara tiga gangster, Khalid yang diperankan oleh Kamaraj, Bagheera yang diperankan Nawab Shah, dan Malik yang diperankan oleh John Cocken. Ketika Kepala Menteri Ghasyam Pandep mengetahui tentang rencana Vir Bahadur untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala menteri, ia menyewa Khalid untuk menciptakan kekacauan di Amarapura, dan bersama putranya Sartaj mereka mulai beraksi. Sartaj yang diperankan oleh Taha Shah memulai kekacauan hingga akhirnya Sankeswara membunuhnya karena menembak seorang wanita tua di pasar bro. Khalid yang melihat anaknya sudah tak bernyawa marah dibuatnya. Sankeswara pun akhirnya menyerahkan diri ke polisi atas saran sang adik. Namun di penjara, Khalid yang telah membayar si kepala polisi menghabisi dan memenggal kepala Sankeswara bro, sebagai bentuk balas dendam atas kematian anaknya. Bang Jago dan Tulasi melihat semua kengerian itu. Sang ibu tak kuasa menahan tangis usai kehilangan anak sulungnya, dan melihat ibunya tak henti-hentinya menitikan air mata, Bang Jago yang marah kemudian membunuh si kepala polisi karena menghina keluarganya, dan hal itu membuatnya dijatuhi hukuman penjara dan akhirnya dikeluarkan dari angkatan udara. Khalid yang menyadari ancaman dari Bang Jago mengirim anak buahnya yang paling ditakuti bernama Bali yang diperankan oleh Danish Akhtar Saifi. Mereka masuk ke penjara dengan turun dari helikopter, namun nasibnya dan anak-anak buahnya harus berakhir di tangan Bang Jago bro. Sementara itu, melihat kelebihan Bang Jago, Vir Bahadur yang masih berambisi di dunia politik membebaskannya dari penjara tanpa tahu jika ia adalah kekasih anak gadisnya bro. Yang ia tahu hanyalah dia bisa menyaingi kekuatan Khalid dan teman-temannya yang selama ini jadi backing utama kepala menteri saingannya. Dan benar saja Bang Jago yang masih menyimpan dendam akan kematian kakaknya menyerang si Khalid. Mereka masuk ke markasnya dengan Nyaru sebagai pengantar air, tapi tanpa mereka sadari ternyata tangki air itu semua berisi Bang Jago dan anak-anak buahnya yang sudah bersenjata lengkap bro. Bang Jago akhirnya berhasil mengalahkan si Khalid yang jahat. Ia mengaraknya keliling kota sebelum akhirnya mengakhiri nyawanya dengan sorak-sorai dukungan dari warga yang selama ini telah tertindas akibat ulahnya bro. Kejadian ini menjadi titik awal kebangkitan Bang Jago di dunia gangster. Namun ia harus berurusan dengan sindikat Bangalore yang merupakan rekan-rekan Khalid, yakni Malik dan Bagheera. Sementara bagi Vir Bahadur, hal ini akhirnya membuatnya berhasil memenangkan pemilu dan akhirnya menjadi seorang kepala menteri. Wah, bisa bahaya ini bro. Dan setelahnya Madumati saat memberitahukan keputusannya menikahi Bang Jago, Vir Bahadur tak menyetujuinya. Ia menolaknya mentah-mentah dan justru sebaliknya ia coba menjodohkan anak gadisnya itu dengan lelaki lain pilihannya bro. Dan akhirnya Bang Jago dan Madumati
memutuskan untuk kawin lari. Tak lama setelahnya Bang Jago berhasil menghabisi sindikat Bangalore. Ia menyudahi nasib Malik dan Bagheera tanpa kesulitan yang berarti. Dan akhirnya ia berhasil menduduki kerajaan mereka dan menjadikannya gangster yang ditakuti di Bangalore. Singkat cerita, pada sekitar 1973 Bang Jago dan istrinya akhirnya bisa hidup bahagia. Mereka dikaruniai 2 orang anak dan tinggal di istana bersama ibu tercinta. Pada hari ulang tahun pernikahan mereka, Madu mati pergi menemui ayahnya untuk berdamai. Tapi Pir Bahadur menahannya di dalam selan menceritakan bagaimana dia menggunakan Bang Jago sebagai senjata untuk menghancurkan Bagheera, Khalid dan juga Malik. Mendengar itu Madu mati sangat kecewa. Tapi apalah daya, ia justru ditangkap oleh ayahnya. Tak sampai di situ, ia dan putra-putranya juga dibakar hidup-hidup oleh sang ayah, bro. Wadidaw, kejam sekali dia, bro. Tak sampai di situ, ternyata Pir Bahadur punya rencana lain, bro. Ia telah mengirim Bargaya Baksi yang jahat untuk menghabisi Bang Jago. Dan benar saja, saat itu si polisi dan batalionnya sudah berada di depan istana Bang Jago. Namun tak lama setelahnya, seorang gangster misterius bernama Siddhanta yang diperankan Sipa Rajkumar datang bersama gengnya. Ia langsung mengarahkan peluncur roket ke polisi dan juga kepada Bang Jago. Dan seketika ia memerintahkan untuk menembak. Seketika roket-roket itu meluncur dan api terlihat di mana-mana. Hal itu sekaligus mengisyaratkan bahwa film itu akan memiliki sequelnya. Film Kabza sendiri disebut-sebut mirip dengan film KGF yang sudah memiliki 2 seri. Film ini juga disebut lebih baik dan lebih hebat dari KGF. Lalu bagaimana menurut kalian, bro? Tulis di kolom komentar ya, bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi, bro.